Ayo Tuti, semangat terus berdietnya gitu ya Encana. Benar. Nah berikutnya juga kita punya kabar terbaru dari Arya Permana nih, bocah obesitas dari Karawang. Iya Dam, Arya justru jadi contoh berhasil turunin berat badan ya Dam. Yes. Nah bahkan kemarin nih Arya jalin operasi pengangkatan kulit bergelambirnya. Arya Permana, bocah asal desa Cipurwasari, Kecamatan Tegalwaru, Karawang, menjadi salah satu contoh penderita obesitas yang berhasil menurunkan berat badannya. Berat badan Arya sempat menyentuh angka 192 kg. Namun usai menjalani operasi penyempitan lambung, diet ketat, serta rajin olahraga, berat badan Arya perlahan turun dan kini hanya 80 kg. Penurunan berat badan Arya membuat kulit Arya bergelambir. Karena itu Kamis siang, setelah dinyatakan siap oleh tim dokter, Arya menjalani operasi bedah plastik tahap pertama di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Arya masuk ruang operasi pada Rabu pagi. Untuk tahap pertama, tim dokter bedah melakukan tindakan operasi di lengan bagian bawah dan atas. Usai menjalani operasi tahap pertama yang berlangsung selama 5 jam, tim dokter memastikan kondisi Arya dalam kondisi normal. Juga operasi pembuangan sisa lemak yang menggelambir di bagian lengan Arya sudah berhasil dipisahkan. Tim dokter membuang 1 kilogram kulit yang menggelambir. Kesulitannya karena ketika operasi itu bukan dalam keadaan duduk, dalam keadaan terlentang, sehingga distribusi lemak itu sangat luber ya, beda dengan yang normal kita. Lemaknya sangat lumer. Sehingga kita harus sangat hati-hati sekali masuk ke dalam itu untuk mencegah perlukaan pada alat-alat penting seperti pembuluh darah dan saraf. Arya ditangani tim yang terdiri dari 6 dokter bedah. Setelah menjalani operasi, Arya akan menjalani perawatan di RSHS selama kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya untuk memasuki operasi tahap kedua, yakni di bagian payudara, dibutuhkan waktu selama 3-6 bulan lagi. Menunggu kondisi Arya membaik pasca operasi tahap pertama. Secara keseluruhan Arya ditangani 7 departemen kedokteran, di antaranya bedah plastik, dokter anak, gizi, rehab medik, dan psikiatri. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ulwan dengan NIM akhir 035. Di sini kami di kelompok 4 akan menjelaskan tentang word prejudice. Selanjutnya di sini ada definisi bias berat badan. Bias berat badan adalah prasangka negatif diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan ukuran tubuh atau berat badannya, terutama terhadap mereka yang dianggap kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, di sini ada 2 kata kunci, yaitu stereotype. Yang pertama, anggapan bahwa orang gemuk, balas, tidak sehat, atau tidak punya kendali diri. Yang kedua ada diskriminasi, perlakuan tidak setara dalam berbagai aspek kehidupan karena berat badan. Nah, dapat kita pahami bahwa berat badan bukan hanya soal pandangan negatif terhadap penampilan fisik seseorang, tapi merupakan diskriminasi yang bisa berdampak serius pada berbagai aspek kehidupan. Seringkali tanpa kita sadari, stereotip terhadap orang dalam berat badan lebih seperti dianggap malas, tidak sehat, atau kurang disiplin, muncul dalam lingkungan sosial, tempat kerja, bahkan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk lebih sadar dan kritis terhadap perlakuan kita sendiri maupun lingkungan sekitar. Nah, dalam menilai seorang berdasarkan ukuran tubuhnya, mari kita sama-sama membangun lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan bebas dari prasangka terhadap bentuk. Kerja oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Akila dengan NIM akhir 032. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk bias berat badan atau weight prejudice. Bias berat badan adalah
perlakuan tidak adil terhadap orang karena ukuran tubuh. Bias ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada verbal, seperti diejek, diberi julukan yang merendahkan, atau mengalami body shaming. Lalu untuk yang kedua itu ada sosial, seperti dijauhi, dianggap tidak menarik, atau tidak dihargai. Lalu yang selanjutnya itu ada struktural, yaitu seperti tidak tersedianya fasilitas yang sesuai. Misalnya, kursi atau seragam yang tidak muat, atau alat kesehatan yang tidak mendukung orang dengan tubuh besar. Lalu untuk selanjutnya itu ada internalisasi bias. Saat seseorang mulai percaya bahwa tubuhnya mereka membuat mereka tidak berharga, ini bisa disebut juga dengan substigma, yaitu merendahkan diri sendiri karena ukuran tubuh. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada dampak dari bias berat badan. Bias berat badan bisa berdampak besar, tidak hanya secara mental tetapi juga sosial dan kesehatan. Menurut psikologis atau mental, yaitu merasa rendah diri, sering cemas atau depresi, mengalami gangguan makan seperti makan berlebihan, anoreksia, dan bulimia. Lalu ada menurut sosial, yaitu menarik diri dari lingkungan, isolasi, sulit membangun hubungan pertemanan, percintaan, atau karir. Lalu ada dari segi kesehatan, yaitu takut ke dokter karena takut dipermalukan, berat badan bisa naik karena stres atau gangguan makan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarana Swajunjunan dengan NIM akhir 037. Bias dalam layanan kesehatan. Yang pertama, fokus berlebihan pada berat badan. Keluhan medis sering hanya dianggap akibat obesitas. Yang kedua, diagnosis yang tidak akurat atau tertunda. Yang ketiga, pasien merasa dihakimi sehingga menghindari dokter. Yang keempat, studi, dokter cenderung kurang sabar, lebih menyalahkan pasien gemuk. Selanjutnya, bias dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Yang pertama, di sekolah, anak bertubuh besar lebih sering menjadi korban bullying. Dihindari dalam aktivitas kelompok atau olahraga. Yang kedua, di tempat kerja, stereotip, tidak profesional, malas, dan tidak mampu. Sulit mendapatkan promosi atau pekerjaan tertentu, khususnya pekerjaan yang berpenampilan. Perkenalkan, saya Kisha Fazira dengan NIM akhir 003. Saya akan menjelaskan tentang upaya mengurangi bias berat badan dan kesimpulan. Upaya mengurangi bias berat badan ada 4, yaitu pertama, edukasi masyarakat tentang kesehatan pada semua ukuran tubuh, health every size. Yang kedua, ada training profesional khususnya untuk guru, tenaga kesehatan, dan HRD. Ketiga, ada kampanye media positif, representasi tubuh yang beragam dan realistis. Keempat, ada gerakan body positivity and body neutrality, penelitian dan kebijakan, mendukung perlindungan hukum terhadap diskriminasi berbasis tubuh. Selanjutnya, ada kesimpulan. Bias terhadap berat badan adalah bentuk diskriminasi yang nyata dan berdampak serius, baik secara psikologis, sosial, maupun fisik. Menghapus stigma ini membutuhkan kesadaran, edukasi, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap tubuh manusia yang beragam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.